Pertarungan antara Amerika Serikat dan Rusia berpeluang terjadi di Timur Tengah. Namun tentu saja bukan pertarungan secara langsung. Hal ini mirip seperti pola yang terjadi saat Perang Dingin. Kedua negara itu menggunakan negara lain sebagai pion mereka untuk menanamkan pengaruh di kawasan. Kali ini pion itu berwujud negara Israel dan Iran. Apa yang sebenarnya terjadi di sana dan apa yang diberikan Rusia dan AS untuk memenangkan pionnya? Wafatnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh akibat ledakan di Teheran, Iran pada tanggal 31 Juli 2024 berbuntut panjang. Meski belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap insiden itu, semua mata terlanjur tertuju ke Israel. Sebabnya Tel Aviv menjadi figur paling potensial sebagai pelaku serangan. Mereka berpotensi dikeroyok oleh Iran dan proksi-proksinya yang sudah menyatakan akan melakukan serangan balasan. Sadar kawannya dalam kesulitan, AS langsung sigap membantu. Hanya berselang beberapa jam setelah kabar kematian Ismail Haniyeh, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin segera menegaskan akan terus membantu Israel. Bantuan ini diberikan lewat pengiriman pasukan serta alutsista ke Tel Aviv. Look, when the Supreme Leader says he's going to avenge, we have to take that seriously. Now, I don't know what they're going to do or when they're going to do it, but we got to make darn sure that we're ready. And that we have the capabilities in the region to be able to help Israel defend itself and, quite frankly, defend our own people, our own facilities, our own national security interests. Berdasarkan laporan Washington Post, sebanyak 12 kapal perang, termasuk kapal induk USS Theodore Roosevelt dikirimkan sebagai persiapan menghadapi potensi serangan dari Iran dan para proksinya. Selain mengirim alutsista, negeri Paman Sam juga menugaskan Kepala Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM, Jenderal Eric Kurilla ke Israel pada Senin 5 Agustus 2024. Dalam kunjungannya itu, Kurilla menemui Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Panglima Israel Defense Force atau IDF Herzi Halevi. Dari pihak Kementerian Pertahanan Israel menjelaskan ketiganya membahas soal koordinasi kerjasama pertahanan antara lembaga dan militer masing-masing. Mereka juga membahas cara-cara untuk memperluas koalisi internasional untuk menghadapi agresi Iran yang disebut mengganggu stabilitas di Timur Tengah. Selain ke Israel, Kepala CENTCOM itu juga berkunjung ke Yordania. Ia mencari dukungan dari negara itu agar dapat mengantisipasi serangan Iran seperti pada April lalu. Upaya Amerika Serikat yang terus membantu Israel ini mendapat kecaman dari Iran. Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Nasser Kanaani, pada hari Senin, ia menyebut AS harusnya memberi tekanan ke Israel dan bukan malah sebaliknya. آمریکا متاسفانه در طول 10 ماه گذشته شریک تمام عیار رژیم غاصب صهیونیستی در جنایات جنگی و نسل‌کشی علیه ملت مظلوم فلسطین بوده. آنچه که تکلیف دولت آمریکاست اعمال فشار مؤثر بر رژیم غاصب صهیونیستی به منظور توقف ماشین جنگی و کشتار این رژیم و همچنین عدم ارسال تسلیحات و جنگ افزارهای کشتار جمعی برای رژیم غاصب صهیونیستی است. ما اعتقاد داریم که رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی با دولت آمریکا دست به اقدامات ماجراجویانه نمیزند. Lalu bagaimana dengan Rusia? Apa yang mereka lakukan untuk menyaingi AS? Bersamaan dengan kunjungan Kepala CENTCOM ke Israel pada Senin 5 Agustus 2024, Iran juga kedatangan tamu spesial. Tamu itu adalah ex-Menteri Pertahanan Rusia yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu. Dalam pertemuan itu, Teheran bertekad untuk memperluas hubungan dengan Moskwa yang disebutnya sebagai mitra strategis. Presiden Iran menyebut Rusia sebagai sekutu yang setia membantu Iran ketika berada pada masa-masa sulit. Mereka turut membahas soal kematian Ismail Haniyeh. Presiden Iran menyebut insiden itu sebagai tindakan kriminal dan contoh nyata dari pelanggaran semua hukum serta peraturan internasional.
Rusia turut mengecam kejadian itu, serta menyerukan semua pihak menahan diri untuk mencegah terjadinya perang regional dalam skala yang lebih luas. Meski keduanya sama-sama menyepakati perdamaian di kawasan, namun Iran justru menerima bantuan persenjataan dari Moskwa. Dilansir dari The New York Times, usai pertemuan antara Pezeshkian dengan Shoigu, seorang pejabat Iran menyebut Rusia mulai mengirimkan alutsista ke negaranya. Alutsista yang dikirim meliputi sistem pertahanan udara serta radar canggih. Lalu berdasarkan surat kabar Israel Ma'arif, pesawat angkut militer Rusia telah mendarat di Teheran sejak Senin 5 Agustus 2024. Kemudian laporan media Rusia Avia.pro menyebutkan, pesawat angkut itu turut membawa sistem rudal taktis Iskander. Adanya rudal-rudal itu bisa menyerang target yang berjarak 500 km dengan akurasi tinggi. Di lain sisi, kedua negara itu menjalin kerjasama yang lebih erat, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang lalu. Iran merupakan penyedia drone yang digunakan Rusia untuk membombardir wilayah Ukraina. Rusia juga berencana mengirim jet tempur Su-35 mereka ke Iran, yang sayangnya hingga video ini dibuat belum terrealisasi. Hadirnya Rusia di Timur Tengah nyatanya bukan hanya untuk Iran, tetapi juga Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas berencana temui Presiden Rusia Vladimir Putin pada 12 hingga 14 Agustus 2024. Menurut laporan kantor berita pemerintah Rusia RIA, tujuan pertemuan itu tak lain untuk membahas peristiwa terkini di Palestina. Hadirnya Amerika Serikat dan Rusia makin memperkeruh konflik di Timur Tengah. Meskipun keduanya sama-sama menyerukan perdamaian serta deeskalasi, tetapi mereka turut menyediakan senjata bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dan untuk kesekian kalinya, Amerika Serikat dan Rusia akan terlibat baku hantam secara tidak langsung. Jika demikian, akankah perdamaian bisa tercapai? Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.